Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fani Khairotunisa selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis kelas D012. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ervina Maya Puspitasari, NPM terakhir 121 dari kelas D012. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mini project saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Overthinking terhadap Kualitas Tidur Remaja. Di bab 1 pendahuluan ini, adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul pengaruh tingkat overthinking terhadap kualitas tidur remaja. Remaja merupakan masa transisi yang penting dalam perkembangan manusia. Pada masa ini, mereka mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Hal ini dapat membuat remaja rentan terhadap stres dan kecemasan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas tidur mereka. Overthinking atau berpikir berlebihan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada remaja. Overthinking terjadi ketika seseorang memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, seringkali dengan cara yang negatif. Hal ini dapat membuat remaja sulit untuk rileks dan tertidur, dan juga dapat menyebabkan mereka terbangun di malam hari. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, apakah ada pengaruh antara tingkat overthinking terhadap kualitas tidur remaja, yang dimana merupakan X1. Yang kedua, apakah ada pengaruh antara tingkat stres terhadap kualitas tidur remaja yang merupakan X2. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh antara durasi tidur terhadap kualitas tidur remaja yang merupakan X3. Analisis yang digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, H0 tidak ada pengaruh antara tingkat overthinking dan kualitas tidur remaja. Dan H1 ada pengaruh antara tingkat overthinking dan kualitas tidur remaja. Hipotesis yang kedua, H0 tidak ada pengaruh antara tingkat stres dan kualitas tidur remaja. Dan H1 ada pengaruh antara tingkat stres dan kualitas tidur remaja. Hipotesis yang ketiga, H0 tidak ada pengaruh antara durasi tidur dan kualitas tidur remaja. Dan H1 ada pengaruh antara durasi tidur dan kualitas tidur remaja. Teknik pengambilan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form untuk mendapatkan informasi langsung dari responden dengan kriteria remaja dan pernah mengalami overthinking. Berikut bukti saya menyebarkan kuesioner kepada beberapa remaja yang mendapatkan responden sebanyak 50. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda sering memikirkan masalah atau kekhawatiran saat akan tidur, yang dimana ini merupakan X1. Yang kedua, seberapa sering Anda merasa sulit untuk rileks dan tenang, yang ini merupakan X2. Berapa jam rata-rata Anda tidur setiap malam dalam seminggu terakhir, yang dimana merupakan X3. Dan yang terakhir, bagaimana Anda menilai kualitas tidur Anda sebulan terakhir, yang dimana merupakan ini variabel Y. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer karena dikumpulkan langsung dari individu atau kelompok target yang menjadi subjek penelitian. Bab 2 pembahasan yaitu ini berisi data mentah. Total responden ada 50 dan ini X1, X2, X3 dan Y. Yang dimana X1 merupakan tingkat overthinking, X2 tingkat stres, X3 durasi tidur, dan Y kualitas tidur. Adapun skala yang saya gunakan yaitu 1-5, yang dimana angka 1 keterangan sangat jarang, angka 2 jarang, angka 3 kadang-kadang, dan angka 4 sering, dan yang kelima sangat sering. Hasil pengolahan data. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian kita lanjut ke variabel view untuk mengganti nama variabel ini.
Kemudian kita klik Analyze, kita pilih Regression dan Linear. Di sini kita masukkan variabel Y ke dependent, variabel X1 ke independent, variabel X2 ke independent, dan variabel X3 ke independent, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari pengolahan data tadi. Model summary ini menunjukkan tabel koefisien determinasi dan ANOVA menunjukkan uji F atau simultan, dan koefisien menunjukkan uji T atau uji hipotesis. Hasil interpretasi data analisis koefisien determinasi diketahui nilai adjust R-square sebesar 0,30. Diketahui nilai adjust R-square sebesar 0,358, maka dapat disimpulkan bahwa nilai determinasi sebesar 35,8%, artinya memengaruhi tingkat overthinking terhadap kualitas tidur remaja adalah sebesar 35,8%. Analisis uji F atau simultan, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Diketahui nilai signifikansi 0,01 yang berarti bahwa model regresi dinyatakan fit. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen atau Y. Analisis uji T atau uji hipotesis. Tabel coefficients adalah tabel yang digunakan untuk uji T atau uji hipotesis. Adapun kriteria pengujian uji hipotesis adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, berkesimpulan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dari kriteria di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,025 yang berarti kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 ada pengaruh signifikan terhadap Y. Nilai signifikansi X2 sebesar 0,538 yang berarti lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X2 tidak ada pengaruh signifikan terhadap Y. Dan yang terakhir, nilai signifikansi X3 sebesar kurang dari 0,001 yang berarti kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X3 ada pengaruh signifikan terhadap Y. Yang keempat, analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh 1,907 minus dikurangi 0,316x1 ditambah 0,092x2 ditambah 0,633x3. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1,907, maka dapat diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 1,907. Nilai koefisien regresi X1 bernilai negatif sebesar minus 0,316, maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari tingkat overthinking terhadap kualitas tidur remaja, yang dimana setiap peningkatan 1 unit dalam tingkat overthinking akan menurunkan kualitas tidur sebesar 0,316 unit. Nilai koefisien regresi X2 bernilai positif sebesar 0,092, maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari tingkat stres terhadap kualitas tidur remaja, yang dimana setiap peningkatan 1 unit dalam tingkat stres akan meningkatkan kualitas tidur sebesar 0,092 unit. Dan yang terakhir, nilai koefisien regresi X3 bernilai positif sebesar 0,633, maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari durasi tidur terhadap kualitas tidur remaja.
Setiap peningkatan 1 unit dalam durasi tidur akan meningkatkan kualitas tidur remaja sebesar 0,633 unit. Dan yang terakhir, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa X1 dan X3 menerima H1 dan menolak H0. X2 menolak H1 dan menerima H0. Berdasarkan uji hipotesis, koefisien regresi X1 dan X3 yang signifikan, yang menunjukkan bahwa tingkat overthinking dan durasi tidur memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas tidur remaja, sedangkan tingkat stres tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas tidur remaja. Sekian hasil pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.